Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk sekalian. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Pan-RB, Kapolri, Kepala BNN, Kepala BNPT, Dirjen Kumham, Direktur Jasa Raharja, para undangan, segenap pejabat utama Mabes Polri, para Kapolda, dan para Kapolres, dan hadirin yang mengikuti acara Rapim Polri hari ini. Pertama-tama tentu kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, mengikuti kegiatan Rapim Polri. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati, tentu pada awal sambutan saya ingin menyampaikan kesan bahagia saya dulu. Yang pertama, saya bahagia karena saya bertemu dengan anak-anak bangsa, pahlawan, dan pemecah masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalimat tersebut sengaja saya ungkapkan karena setidaknya persoalan bangsa kita pertama adalah bencana alam dan bencana non-alam. Dan Polri serta rekan-rekan TNI lainnya ikut andil dalam menghadapi bencana alam maupun non-alam tersebut. Yang kedua, masalah bangsa kita adalah narkotika. Hadir hari ini Bapak Komjen Pol Dr. Petrus Golose, yang memang menjadi persoalan kita karena narkotika sampai ke kampung-kampung, desa-desa. Dan kelihatannya tidak ada yang lepas dari persoalan narkotika. Yang kedua, saya juga bangga hari ini ketemu dengan Pak Boy Rafli, Kapolda saya waktu saya di Banten. Beliau diberikan mandat oleh pemerintah negara Indonesia untuk mengatasi tentang terorisme dan radikalisme. Lebih bahagia lagi hari ini, ada Bapak Menpan RB yang memberikan mandat untuk bagaimana tentang aparatur negara dan perwujudan reformasi birokrasi. Saya ingat pesan dari Pak Cahyo, setidaknya ada 3 tujuan reformasi birokrasi. Yang pertama adalah ingin mewujudkan aparatur negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, beliau katakan bagaimana kita bisa mewujudkan aparatur negara yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Yang ketiga, tentu tugas kita bersama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kapabilitas dan kapasitas kita sebagai aparatur negara. KPK, di dalam undang-undang disebutkan bahwa KPK adalah rumpun kekuasaan eksekutif, tetapi dalam pelaksanaan tugasnya tidak tunduk kepada kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. KPK memiliki tugas pokok setidaknya 6. Yang pertama, hari ini adalah salah satu wujud bahwa KPK sudah dibantu oleh Menpan RB, dibantu oleh Kapolri, yaitu melakukan pencegahan untuk tidak terjadinya korupsi. Dengan pelayanan prima yang baik oleh Polri, tentulah itu akan membantu tugas KPK, yaitu tidak terjadinya korupsi. Karena sesungguhnya tugas pokok KPK tidak hanya sekedar untuk melakukan penangkapan pada koruptor, tetapi juga kita melakukan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi. Yang kedua, tugas kita adalah melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi dan instansi yang melaksanakan tugas pelayanan publik. Hari ini saya hadir di sini bertemu dengan rekan semua yang mengemban tugas pemberian pelayanan publik kepada masyarakat. Tadi disampaikan ada 12 Polres yang memperoleh predikat pelayanan prima. Saya menyampaikan apresiasi. Selanjutnya,
Kebahagiaan saya juga adalah karena kita semua selama ini terus bekerja sama, terus berkolaborasi, dan terus juga bersinergi. Dan rangka apa? Karena kita memiliki tujuan yang sama. Sebagai anak bangsa tentu tujuannya sama, yaitu mewujudkan tujuan negara. Tujuan negara sebagaimana dimaksud di dalam alinea keempat pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diantaranya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Indonesia. Itulah tugas kita semua, tugas rekan-rekan Polri. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut aktif memelihara perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah yang membuat kita jadi satu, karena kita satu tujuan, yaitu mewujudkan tujuan negara. Namun, pada kesempatan ini juga kami ingin sampaikan, tujuan negara tersebut bisa gagal kalau kita tidak bisa melakukan program, melaksanakan kebijakan yang justru akan membuat gagalnya tujuan negara. Salah satunya adalah karena maraknya terjadi korupsi, karena maraknya peredaran narkotika, karena maraknya penyebaran kepercayaan, aliran, dan azas-azas yang masuk dalam terorisme dan kelompok-kelompok radikalisme. Saya kira itu semangat kita bersama. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati, dalam melaksanakan tugas KPK sebagai lembaga negara yang diberikan mandat untuk melakukan pemberantasan korupsi, maka KPK tentu tidak bisa bekerja sendiri. Karenanya KPK menyusun visinya adalah menurunkan angka korupsi untuk Indonesia maju. Jadi kami bersama masyarakat menurunkan angka korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. Ada 4 visinya. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana kita bisa mencegah korupsi dengan perbaikan sistem. Untuk itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri dan seluruh jajaran yang telah melakukan telaahan, kajian, dan perbaikan sistem sehingga tidak terjadi korupsi. Yang berikutnya kami juga titip kepada Bapak Kapolri dan jajaran, jangan pernah berhenti untuk mengedepankan pendidikan masyarakat supaya tidak terjerembab dalam praktik-praktik korupsi, supaya tidak terjebak dalam peredaran narkoba, dan juga tidak terjebak pada aliran-aliran radikalisme maupun terorisme. Kami titip Pak Kapolri, karena apapun yang kita lakukan, tentu pendidikan masyarakat, pencegahan tidak sama dengan penindakan. Kalau penindakan hari ini kita tangkap, sudah dapat tersangkanya, ada barang buktinya. Tetapi itu tidak menghentikan seluruh kejahatan. Kajian kita menyebutkan bahwa kalau kita ingin menghentikan suatu kejahatan, maka perbaiki sistemnya sehingga tidak terjadi suatu kejahatan, khususnya kasus-kasus korupsi. Kalau kita ingin menghentikan perbuatan kejahatan, maka kita kedepankan pendidikan. Makanya KPK juga mengedepankan pendidikan masyarakat. Kenapa ini perlu? Karena kita ingin mengajak seluruh aparatur pemerintah untuk tidak ingin melakukan korupsi. Nelson Mandela dalam salah satu bukunya menyebutkan, education is the most powerful weapon that we can choose. We can use to change the world. Jadi Nelson Mandela di dalam penjara menulis betapa pentingnya pendidikan masyarakat. Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa kau gunakan untuk merubah dunia. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Terakhir, Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, kami ingin sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada rekan-rekan yang peroleh penghargaan sebagai pelayan prima dan masuk kategori pelayanan publik yang baik. Tetapi ingin saya sampaikan suatu pesan. Mengejar predikat itu tidak sulit.
yang paling sulit adalah bagaimana menjaga predikat. Dalam bahasa tadi saya cari-cari itu, kebetulan ketemu. It is not difficult to get reputation, but the most difficult how to keep reputation. Jadi kawan-kawan tadi sudah memperoleh penghargaan, reputasi terbaik pelayanan prima, cepat dapat. Tapi yang sulit bagaimana bisa mempertahankannya. Terakhir, pada kesempatan yang baik hari ini, kami mengajak pada seluruh segenap yang hadir dalam acara Rapim Polri, korupsi adalah kejahatan bukan hanya sekedar melawan hukum. Bukan juga hanya sekedar kejahatan yang merugikan keuangan negara. Bukan juga kejahatan yang merugikan perekonomian negara. Tapi jauh dari itu. Korupsi itu merampas hak rakyat, hak kita semua. Karenanya pada kesempatan hari ini, saya ingin mengajak semuanya untuk melakukan perbaikan sistem, penguatan sistem, karena sistem tidak bisa dikorupsi. Sistem terkait dengan pelayanan publik tadi sudah disampaikan, kami ingin pesan kepada Bapak Irwasum melalui Bapak Kapolri, karena sesungguhnya inspektor memegang fungsi dua setidak-tidaknya. Pertama adalah quality control, yang kedua adalah quality insurance. Dan KPK memiliki program pencegahan dengan 8 area intervensi. Di antaranya adalah penguatan aparatur sipil negara dan penguatan aparatur pengawas internal pemerintah. Jadi kami titip Pak, kalau kita ingin mewujudkan pelayanan prima, pelayanan terbaik untuk rakyat, kerahkan kekuatan untuk melakukan fungsi-fungsi jaminan, baik itu sebagai quality and control maupun juga quality insurance. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat semuanya. Salam anti korupsi. Ayo hari ini kita mulai ikrarkan, ayo tidak korupsi. Ayo tidak korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih kami aturkan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisaris Jenderal Polisi, Dr. Andes Firly Bahuri MSI yang telah menyampaikan sambutan.